Kita lanjutkan acara webinar pada siang hari ini. Sebelum kita memulai acara webinar pada siang hari ini, saya akan memberikan informasi penting, informasi yang harus diketahui oleh rekan-rekan sejawat, karena yang bergabung pada meeting maupun streaming pada pagi hari ini tidak dari area Kabupaten Purwakarta saja. Karena tadi informasinya dari panitia dari Sabang sampai Merauke juga sudah join ya. Gitu. Baik, di sini saya akan memberikan informasi perihal produk-produk unggulan Holistik Indonesia. Di sini ada madu Pure Honey yang tentunya best seller sekali, dengan jualan menjadikan madu ini kualitasnya tinggi dan 100% alami. Kemudian di sini juga ada kecap organik ya. Tanpa 3P, pengental, perasa, dan pengawet tentunya. Dan di sini juga ada garam dari holistik yang mana aman untuk kesehatan kita semuanya. Untuk info lebih lanjut, boleh kunjungi kami di www.holpedia.id. Bagaimana cara ordernya? Boleh langsung diorder di Shopee, di Tokopedia ya, langsung pencarian Holpedia saja, gitu. Kemudian untuk informasi-informasi kesehatan yang boleh follow akun Instagram kami di @holistic_Indonesia, Indonesia, dan untuk produk-produk holistik di @holpedia. Gitu. Oke, untuk acara selanjutnya, acara yang ditunggu-tunggu dan kita nantikan, yaitu pemaparan webinar pada pagi hari ini yang akan dipandu oleh moderator Ibu Bidan Juwita Pabrara selaku Bidan Pelaksana Rumah Sakit Holistik Purwakarta. Beliau juga ada satu konten kreator kesehatan ibu dan anak. Pagi Ibu Bidan Juwita. Selamat pagi Mbak Anggung, apakah suara saya jelas? Zoom, teman-teman Zoom, apakah suara saya jelas? Jelas. Jelas. Baik. Baik. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Bidan Juwita. Pada Bidan Juwita dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Anggun, MC kece kita pada pagi hari ini. Terima kasih memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Baik, pertama-tama izinkanlah saya untuk menyapa juga kepada Dr. Fani. Halo Dr. Fani, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Holistik Purwakarta. Yang pertama juga Ibu Neneng. Bu Neneng Mariama selaku Ketua PCI di Purwakarta, dan selamat pagi juga dokter. Selamat pagi Pak Dr. Rendra sebagai pemateri kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dan bergabung di Zoom meeting maupun di YouTube streaming pada pagi hari ini. Dan sebelumnya izinkanlah saya untuk membacakan CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Baik, mohon maaf tampilannya sudah sadar? Belum deh. Belum ya, mohon maaf sebentar. Mohon maaf, sebentar ya Ibu-Ibu. Baik, untuk CV dari pemateri kita pada hari ini adalah Dr. Amarendra Nandiwardani SPOG. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 23 Juli 1987. Ya, dan status beliau sekarang sudah menikah. Sebentar, mohon maaf. Ingin menginformasikan kepada rekan-rekan semua bahwa beliau adalah penerima penghargaan Dokter PTT Teladan 2014 oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Dharmasraya dengan program edukasi prenatal care pada pasangan pranikah untuk mencegah anemia dan kelainan janin selama kehamilan. Beliau juga menerima beasiswa LDDP dari Kementerian Keuangan tahun 2016 untuk pendidikan dokter spesialis program OBGYN.
Beliau juga mendapatkan peringkat 3 terbaik dalam pelatihan kursus keterampilan USG Dasar Obstetri dan Ginekologi 2019 di Bandung. Mungkin cukup sekian CV ya dok ya, kita berikan waktu 45 menit untuk pemaparan materinya. Mangga kepada dokter kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Suara saya sudah terdengar jelas, Bapak Ibu semuanya? Jelas dok. Oh baik, Jelas, terima dok. kasih. Oke, langsung saja ya. Kita membahas tentang preeklamsi ini sebenarnya sesuatu yang sangat sering kita dengar ya. Maka deteksi dini, pencegahan dan penatasan preeklamsi terkini. Oke, sebelum memulai inti dari preeklamsi sendiri, kita membahas tentang angka kematian ibu ya. Di Indonesia sendiri tahun 2015 menurut sensus sekitar 305, memang pada tahun 2010 terjadi penurunan, tapi tidak signifikan ya. Menjadi PR kita semua sebagai tenaga medis untuk melakukan pencegahan pada angka kematian ibu itu sendiri. Target kita MDGs pada tahun 2024 sekitar 232, sangat saya kira sangat memang jadi PR kita semua, sangat berat memang untuk menurunkan angka kematian ibu itu sendiri, di mana data dari kematian ibu paling banyak adalah di rumah sakit sekitar 77%, kemudian 15,6% justru pasien meninggal di rumah sendiri ya, mungkin karena keadaan demografi di Indonesia itu sendiri sangat kompleks ya. Kemudian di vaskes pertama sekitar 4,1%. Oke, selanjutnya inilah penyebab-penyebab etiologi dari kematian ibu yang memang paling sering adalah perdarahan, hipertensi, infeksi, patus hama, dan abortus. Dari dua besar di sini ada perdarahan, tapi dari angka tahun ke tahun memang keperdarahan ini bisa kita tangani, tetapi pada kasus-kasus hipertensi dalam kehamilan, kasusnya justru malah menaik ya. Justru kita ini menjadi PR kita semua sebagai tenaga medis untuk Recording in progress. screening awal dari hipertensi agar tidak terjadi preeklamsia. Oke, kemudian pada webinar ini kenapa dikhusus pada bidan, ternyata ANC dari data risk tahun 2018 sendiri sekitar 86% ANC terjadi di vaskes primer atau di tempat bidan itu sendiri. Dokter kandungan hanya 14%, kemudian dokter umum hanya 1%. Nah, ini sebagai tim medis kita harus sebenarnya harus tahu ya, terutama ibu bidan sendiri sebagai garda terdepan ya untuk mencegah terjadinya preeklamsi. Kemudian 67% lahir di vaskes primer, di bidan sekitar 29%, kemudian di puskesmas ada sekitar 12%, dan rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah sekitar 15 dan 18%. Nah, pada selanjutnya preeklamsi itu sendiri terjadi hanya 5-10%. Jadi kalau ibu bidan terdapat 20 pasien, hanya 1-2 pasien saja. Nah, ini yang seharusnya dirujuk ke vaskes tingkat 2 ya, atau sekunder. Preeklamsi ini sendiri dia menyebabkan sekitar 14% kematian ibu di seluruh dunia. Di Asia sekitar 22.000, di Afrika 25.000, dan di Amerika Latin sekitar 1.800. Dan sekitar 70.000 sampai 80.000 kematian ibu per tahun disebabkan oleh preeklamsi. Dan parahnya lagi, mortalitas kematian bayi disebabkan preeklamsi itu hampir 10 kali lipat ya dibandingkan kematian ibu, sekitar 500.000 kematian bayi. Oke, insiden hipertensi dalam kehamilan sekitar 7-13%. Kemudian preeklamsi sekitar 3-5%, dan eklamsi sendiri kurang dari 1%. Dari dengan catatan di rumah sakit daerah ya, mempunyai insiden sekitar 10%. Nah, hipertensi dalam kehamilan kita lakukan analisa dengan epidemiologinya. Dari 11 pelayanan center di 11 center pendidikan ya, di Surabaya sendiri angka preeklamsi cukup tinggi, dari 1.290 ibu yang hamil dapat 312, di Jakarta 403, dan di Bandung sih juga sangat tinggi juga, 337
sekitar 15-20% dari jumlah kehamilan. Nah, mengapa sih kasus preeklamsi ini sangat penting? Karena dia akan memberikan efek jangka panjang ya, lifelong health impact pada ibu maupun janinnya itu sendiri. Preeklamsi dapat menyebabkan disability 7.400 pada kasus anak setiap tahunnya, dan beban biaya di Amerika Serikat itu sekitar 7,6 triliun ya. Dan efeknya adalah spontaneous preterm birth atau BBLR yang kemudian IUGR selama masa kehamilan. Sehingga akibat dari preeklamsi ini ternyata kalau ke depan janin-janin atau bayi-bayi yang dilahirkan itu berisiko menyebabkan penyakit metabolik seperti 6 kali beresiko diabetes, 2-4 kali terjadi penyakit jantung, ischemic heart disease maupun hypertension. Nah, itu tadi efek dari janin ya, ini kemudian dari ibu sendiri menurut jurnal ya, ternyata berisiko pada kasus-kasus preeklamsi, ibu dengan preeklamsi itu menyebabkan jangka panjang, yaitu terdapat ada hubungan dengan penyakit kardiovaskuler, diabetes, dan dislipidemia. Sehingga pasien-pasien dengan preeklamsi itu dia akan berisiko terjadi penyakit degeneratif yang menurunkan angka kualitas hidup itu sendiri. Kemudian kita klasifikasi ke HDK sendiri. Di sini ada beberapa dari ISSHP atau International Society for Study Hypertension Pregnancy tahun 2018. Di sini didapatkan definisi ya, ada hipertensi kronik, ada esensial, secondary, di mana esensial itu biasanya faktor genetik, keturunan, secondary itu adalah biasanya didapat karena faktor lifestyle. Kemudian white coat hypertension itu pada pasien-pasien yang kalau dia datang ke rumah sakit bertemu dengan pakaian putih ya, jas dokter, mungkin ibu bilang dengan pakai baju putih, dia akan meningkat. Sedangkan max hypertension itu sendiri, jika pasien itu kalau di rumah sakit malah tensinya normal, tapi kalau di rumah malah meningkat. Kemudian dari kriteria dari National Institute for Health Center, di sini didapatkan ada 3 chronic hypertension, gestational hypertension, dan preeklamsi dengan ACOG sendiri, American College of Obstetrics Gynecology 2018. Di sini lebih rinci lagi, ditambah dengan HELLP syndrome dan eklamsi. Nah, di Indonesia sendiri ya, definisinya hipertensi kronis diketahui bahwa biasanya ibu memiliki riwayat hipertensi sebelum usia 20 minggu dengan adanya gangguan organ yang dapat, misalnya ada gangguan ginjal ataupun gangguan vaskular lainnya, tetapi setelah dia lahir, tensi tetap tinggi. Beda dengan hipertensi gestasional, dimulai pada kurang dari 20 minggu justru dia normal, tapi ketika 20 minggu dia akan meningkat, tetapi tidak disertai dengan gangguan organ, dan dia akan menghilang setelah 12 minggu postpartum atau kelahiran. Sedangkan preeklamsi itu sendiri dia justru sama dengan hipertensi gestasional, tapi dia yang membedakan adalah ada gangguan fungsi organ baik dari ringan maupun berat. Dan hipertensi kronis dia usia kurang dari 20 minggu, setelah menetap sampai usia lebih dari 20 minggu sampai dia ATR maupun melahirkan, tetap terdapat gangguan hipertensi kronis ini sendiri. Kemudian sekarang ini kita tidak menyebutkan, dulu ada definisi preeklamsia ringan, preeklamsia berat, tapi sekarang ini kita tidak menghilangkan definisi preeklamsia ringan ya, karena kalau dengan preeklamsia ringan kita menganggap bahwa ini akan kasusnya enteng gitu jadinya, maka kita definisinya dengan preeklamsi dan preeklamsia berat saja. Nah, membedakan preeklamsi ringan dan berat, yaitu kalau preeklamsi ringan dia tensinya di atas 140 untuk sistol dan diastol di atas 90 dengan gangguan organ seperti misalkan proteinuria atau gangguan ginjal atau gangguan pembekuan darah seperti trombositopeni. Sedangkan gejala berat dia definisinya di atas 160 sampai 110 mm merkuri dengan adanya gangguan trombositopeni, gangguan fungsi liver, insufinsi renal, edem paru maupun ini gejala impending eclampsia, nyeri kepala hebat, kemudian nyeri ulu hati, dan pandangan kabur ini sudah sampai gejala yang mendekati eklamsi. Kemudian preeklamsi sendiri dia
dibagi berdasarkan onset, ada yang tipe dini dan tipe lambat. Yang membedakan tipe dini dan tipe lambat itu lebih ke outcome bayinya. Biasanya kalau tipe dini dia menyebabkan bayinya itu lebih cenderung ke IUGR ya, bayinya kecil, dan tipe lambat sendiri biasanya berat bayinya itu bisa normal maupun sedikit lebih BBLR dibandingkan dengan tipe dini. Nah, mekanisme ini kenapa sih preeklamsi itu bisa terjadi? Ada beberapa faktor ya yang menyebabkan etiologi dari preeklamsi itu sendiri, faktor genetik, faktor keturunan, ibu dengan riwayat hipertensi, dengan preeklamsi sebelumnya, dengan faktor imunologi, misalnya gangguan imun atau autoimun, atau faktor lain seperti obesitas, gaya hidup yang tidak baik, sehingga menyebabkan ini aliran darah plasenta, isofrensi plasenta itu akan terjadi menurun, sehingga invasi trofoblast yang seharusnya normalnya seperti ini menyebabkan dilatasi pada pembuluh darah, ini akan menyempit, ada gangguan invasi pada trofoblast itu sendiri, sehingga akan menyebabkan kegagalan remodeling pada maternal, sehingga menyebabkan invasi trofoblast pada arteria spiralis, kemudian menjadi hipoksia plasenta, sehingga muncul faktor anti-angiogenik maupun pro-angiogenik seperti VEGF dan PEIGF, sehingga menyebabkan gangguan disfungsi endotel, sehingga menyebabkan faktor-faktor inflamasi dan radikal bebas yang menyebabkan vasospasme pada pembuluh darah, sehingga tekanan darah itu akan semakin meningkat atau terjadi vasokontriksi. Nah, setelah terjadi hipoksia plasenta, nah terjadi radikal bebas nih, tergantung organ target karena dia sifatnya sistemik, seluruh tubuh ya, menyebabkan gangguan vasospasme pembuluh darah di sistemik. Apabila terjadi di pembuluh darah, di ekstravasi daerah pembuluh darah yang perifer, dia akan menyebabkan ekstravasi cairan, bisa menyebabkan trombositopeni karena agregasi platelet. Kemudian pada ginjal dia bisa menyebabkan kebocoran ya pada protein, kemudian menyebabkan gangguan ginjal seperti akut kidney injury maupun bisa menyebabkan chronic kidney disease. Pada gangguan liver dia bisa menyebabkan edem maupun hematom pada liver, sehingga nanti terdapat peningkatan gangguan liver enzim ya seperti SGOT, SPPT, sehingga menyebabkan kita istilah medisnya adalah HELLP syndrome. Kemudian bisa juga menyebabkan eklamsi maupun stroke. Biasanya sering terjadi adalah stroke perdarahan ya, atau hemoragik. Kemudian pada jantung dan paru bisa menyebabkan edem paru, bahkan bisa menyebabkan akut heart failure ataupun chronic heart failure. Pada bayi itu sendiri dia bisa menyebabkan berat badan lahir rendah maupun IUGR pada masa kehamilan, dan justru bisa menyebabkan IUFD tiba-tiba. Maka itu kita perlu melakukan screening lebih awal untuk mendeteksi pada kasus-kasus preeklamsi itu sendiri. Dibagi menjadi dua ya, risiko tinggi maupun risiko sedang. Yang risiko tinggi adalah riwayat preeklamsi, kehamilan multiple atau gemeli, hipertensi kronis, diabetes mellitus, penyakit ginjal maupun penyakit autoimun. Sedangkan risiko sedang terdapat nyeri parah, obesitas, riwayat preeklamsi pada wanita maupun usia di atas 35 tahun. Kemudian screening preeklamsi itu sendiri, dari anamnesa kita bisa men-screening ya, ada faktor resiko yang moderate maupun yang tinggi ya, yang sedang tadi. Pada yang moderate sendiri kita bisa minimal dari dua dari tiga ini kita bisa men-screening. Jika dia positif maka saya sarankan untuk dilakukan persiapan rujukan ya ke vaskes tingkat sekunder yang kedua. Nah, kalau yang risiko tinggi cuma satu di antara tiga ini, cukup hanya satu saja, kita screening saja dari hipertensi kronis, diabetes mellitus, penyakit autoimun seperti SLE ini bisa kita lakukan rujukan. Karena diabetes mellitus ini berisiko terjadi preeklamsi sekitar 3,6 kali lebih berisiko, bahkan penyakit autoimun seperti SLE 9,7 kali lebih lipat lebih berisiko ya. Nah, ini kurvanya pada high risk dia akan meningkat, semakin meningkat pada usia kehamilannya dibandingkan dengan low risk dan yang menengah atau moderate. Kemudian akhir-akhir ini di seluruh dunia ini angka peningkatan berat badan atau obesitas itu semakin meningkat ya, mungkin karena faktor lifestyle seperti gaya hidup yang serba instan ya, makanan junk food, kurang olahraga, sehingga menyebabkan ibu yang sebelum hamil ya, terutama ya, itu terjadi obesitas ya, sehingga
pada obesitas ini kalau diteliti ya, resiko peningkatannya sekitar 2,5 kali lebih besar dibandingkan yang tidak obes. Sedangkan normalnya orang hamil itu hanya peningkatan sekitar 10-13 kilo. Pada pasien yang dia peningkatan lebih dari 20 kg selama hamil meningkatkan hampir 2 kali lipat ya pada kasus-kasus berisiko terjadinya preeklamsi. Oke, kemudian screening preeklamsi dengan pemeriksaan fisik bisa juga kita lakukan dengan pengukuran main arterial pressure dari tekanan darah ya, dengan rumus 2 sistolik ditambah dengan diastolik dibagi 3. Apabila MAP-nya lebih dari 90 pada usia kehamilan 11 sampai 24 minggu, maka peningkatan risiko terjadi preeklamsi sekitar 3,5 lebih besar dengan ketepatan ya sekitar 76% pada faktor risiko yang positif dengan MAP-nya. Ini dibuktikan dari jurnal ilmiah ya. Pada kasus 11 sampai 13 sampai 24 minggu itu dia akan meningkat. Kemudian kita lakukan juga namanya rollover test. Ini sudah lama sebenarnya, tahun 1970 itu sudah ditemukan bahwa pada ibu dilakukan pengukuran tekanan darah pada posisi terlentang maupun miring. Apabila pada dua pengukuran ini didapatkan selisih diastolik sekitar 15 mm merkuri dari rollover test ini, maka berisiko terjadinya 3,5 kali lebih besar terjadinya preeklamsi. Kemudian apabila sudah kita screening, ke fast casting maupun ke dokter SPOG sendiri, maka dari dokter SPOG sendiri biasanya kita lakukan Doppler ya, atau pemeriksaan USG Doppler dari arteri cerebrimedia, arteri uterina maupun arteri umbilicalis. Terutama pada usia kehamilan 18 sampai 22 minggu kita screening tuh, apabila terjadi dari gambaran notching, maka akan berisiko menetap sampai usia 22 minggu, maka berisiko terjadi preeklamsi. Nah, ini faktor-faktor lab itu juga mempengaruhi, walaupun sebenarnya ini di Indonesia sangat mustahil ya, karena harganya memang mahal ya, dan biasanya ada dilakukan di negara-negara maju ya. Kemudian sebenarnya kalau kita bandingkan ya, menurut penelitian, dari kasus yang kita screening dari klinis saja ya, seperti tadi anamnesa maupun pemeriksaan fisik dibandingkan dengan pemeriksaan USG maupun biomarker dari lab, ternyata hasilnya tidak jauh beda ya, sama bahkan saling melengkapi. Jadi dari Bu Bidan sendiri sebenarnya dari awal tuh bisa melakukan screening untuk mencegah timbulnya preeklamsi hanya dengan pengukuran tekanan darah, dengan anamnesa yang men-screening faktor-faktor risiko tadi yang sedang dan berat, maka kita bisa mencegah timbulnya preeklamsi. Bahkan kalau di cross check digabungkan, maka ketatannya bahkan lebih tinggi ya, lebih perfect istilahnya. Nah, mengapa screening preeklamsi penting? Preeklamsi sendiri dapat dicegah nggak sih? Tentu bisa ya. Nah, caranya gimana? Ya tentu jangan yang hamil ibu-ibu untuk mencegah preeklamsi. Jika tidak ya maka pada kasus-kasus dengan risiko tinggi maupun sedang, kita dapat berikan aspirin atau aspilet ya, dosis rendah 80 sampai 150 mg. Ini sangat membantu sekali, menjadi 24% ya, terjadi reduksi dari angka preeklamsi. Kemudian kalsium itu sendiri dia bisa menurunkan risiko preeklamsi sampai 0,45 atau setengahnya ya, dan tidak banding dengan antioksidan sebenarnya tidak bermakna seperti pemberian vitamin C, vitamin D3, sampai sekarang ini belum terbukti ilmiah. Nah, jika tadi kita sudah men-screening ya dari faktor-faktor risiko tadi, maka kita bisa memberikan dosis aspirin dosis rendah ya, dengan mulai dari 75 mg, dimulai dari 16 minggu sampai usia 36 atau 37 minggu atau 1 minggu sebelum terjadinya dilakukan terminasi kehamilan. Nah, pada suplementasi kalsium bisa diberikan 1 sampai 1,5 gram per hari, bahkan sebenarnya kalau WHO dia menyarankan 1,5 sampai 2 gram. Kemudian, nah, pemberian aspirin pada usia menurut penelitian ya, kurang dari 16 minggu itu menurunkan signifikan ya untuk terjadinya preeklamsi maupun preeklamsi berat maupun IGR. Tetapi kalau dia diberikan di atas 16 minggu sangat menurun ya, sedikit sekali menurunkan resiko.
Sedangkan pada kasus-kasus yang preeklamsi berat dan IUGR, dia tidak memberikan efek yang signifikan karena sudah terjadinya gangguan dari invasi tofoblas itu sendiri. Kemudian untuk aspirin dapat menurunkan preeklamsi yang tipe dini ya, pada usia yang kurang dari 34 minggu maupun tipe lambat jika dari dosisnya itu dari penelitian diberikan 100 mg, masih perdebatan ya, dari center masih ada yang memberikan low dose, tapi penelitian terkini kalau diberikan lebih dari 100 mg dia lebih bermakna untuk menurunkan angka preeklamsi tipe dini maupun yang tipe lambat. Nah, dari PNPK POGI sendiri ya, tahun 2016 masih merekomendasikan 75 mg pada kasus-kasus preeklamsi atau yang sudah berat maupun yang memiliki resiko sebelumnya, tapi masih dengan penelitian sebelumnya tadi yang sekitar lebih dari 100 mg sangat berpengaruh, mungkin akan terjadi perubahan nanti ke depannya. Kemudian suplementasi kalsium sendiri dari POGI juga menyarankan hanya 1 gram atau 2 tablet sehari, sini sangat terbukti sekali menurunkan angka preeklamsi dan kasus-kasus IUGR pada bayi. Dari penelitian sendiri, resiko preeklamsi dari relative risk-nya sekitar 0,38, ya memang lebih sedikit dibandingkan aspirin ya, tapi sangat membantu untuk menurunkan terjadi kasus preeklamsi itu sendiri. Nah, sekarang setelah kita screening, pencegahan, dan kita sekarang ke penata laksanaan. Nah, dari sekarang ini tidak ada ya preeklamsi ringan, maka pada preeklamsi, kasus preeklamsi kita dibedakan menjadi usia yang kurang dari 37 minggu atau yang lebih dari 37 minggu. Pada kasus kurang dari 37 minggu, kita sarankan apabila sudah muncul tanda-tanda preeklamsi ya, kita lakukan kontrol 2 kali per minggu ya, terutama ke fase tingkat 2 ya, untuk mengevaluasi tekanan darah, lab yaitu seperti trombosit, fungsi ginjal, fungsi liver ya setiap minggunya. Kemudian kita evaluasi dari USG kondisinya, apakah terjadi IUGR atau tidak, kemudian apakah ada gangguan dari Doppler, apakah terdapat absen atau reverse and diastolic flow, sehingga bayi itu menyebabkan dapat IUFD sekitar 72 jam, 48-72 jam bila terdiagnosis itu, maka kita bisa lakukan terminasi. Apabila masih bagus, bisa kita lakukan atau pertahankan terminasi di atas 37 minggu. Kemudian pada kasus-kasus yang preeklamsi berat, nah itu lebih aware lagi ya kita. Pada kasus yang kurang dari 34 minggu kita lakukan terminasi. Kenapa di terminasi pada usia 34 minggu? Pada bayi biasanya paru-parunya sudah matang atau sudah siap untuk mengembang ya, dibandingkan yang kasus kurang dari 34 minggu. Pada kasus-kasus yang jika didapatkan kasus-kasus seperti eklamsi, edema paru, DIC, atau komplikasi lain seperti ini, maka kita harus wajib langsung dilakukan terminasi, karena sebenarnya preeklamsi itu memang penyebabnya adalah faktor dari plasenta itu sendiri. Jika kehamilannya itu dilahirkan, maka kemungkinan ibunya akan membaik karena faktor-faktor plasenta itu sendiri yang menyebabkan gangguan dari vasospasma dari pembuluh darah itu sendiri. Nah, apabila tidak ada, kita bisa lakukan pemberian pematangan paru selama 2 hari ya, bisa dilakukan dengan dexamethasone maupun betamethasone. Kemudian bisa kita lakukan konservatif selama 2 hari maupun ekspektatif. Pada ekspektatif bedanya kita rawat sampai usia 34 minggu, lalu kita lakukan terminasi kehamilan. Nah, biasanya pada kasus-kasus yang berat ini, pada usia 34 minggu, bayinya juga lebih stabil dibandingkan apabila kita pertahankan sampai usia 37 minggu. Nah, tata laksana hipertensi itu sendiri sebenarnya tergantung dari tekanan darah ya. Sebenarnya kalau lebih dari 160 atau diastolnya 110, kita bisa berikan dengan pemberian obat nifedipin, kalsium channel blocker ya. Dia diberi dosis maksimalnya dia diberikan 160 mg ya. Jadi kita bila ada tensi tinggi, dia bisa diberikan setiap setengah jam 1 tablet. Setiap setengah jam kita evaluasi. Kemudian apabila dia turun sampai minimal MAP-nya 20-30%,
maka baru kita berikan obat metildopa ya. Metildopa ini dia sifatnya long term, sedangkan nifedipine ini short term. Labetalol hidrolazin ini sediaan di Indonesia itu tidak ada ya, ini dapat diberikan di luar negeri. Kemudian MGSO4 juga selalu kita berikan ya, apabila setelah kita ketahui terjadi preeklamsi maupun ringan maupun berat, kita harus berikan dosis awal atau dosis loadingnya. Kita kalau ibu bidan sendiri bisa kita berikan dosis awal itu 4 gram, bisa dengan IM maupun IV. Kalau dia IM ya berikan 4 gram selama kita suntik pelan ya, sekitar 5-10 menit. Kemudian dilakukan dosis maintenance 10 gram. Apabila pada vaskes atau puskesmas sendiri ada dengan infus, bisa kita berikan dengan suspended regimen dengan tetesan kita encerkan dalam air gelaktan sekitar 100 cc diberikan atau tetesan cepat habis dari 5-10 menit atau bahkan sampai 15 menit dan dosis terapeutiknya itu sekitar 4,8-8,4%. Tapi pada kasus MGSO4 itu kita harus evaluasi juga adanya intoksikasi ya, seperti pada kasus-kasus kita harus pasang kateter untuk mengevaluasi adanya oligouri atau tetesan dari urinnya itu sendiri harus sesuai target ya. Kalau rumusnya itu 0,5 sampai 1 kg berat badan. Kemudian tanda-tanda itu seperti di refleks patelanya, dosis dari bila terjadi intoksikasi pada preeklamsi itu sendiri. Kemudian update terkini dari Himpunan Kedokteran Fetal Maternal sendiri, dari Prof. Eri dari Surabaya dan Prof. Yopi dari Unpad sendiri, dilakukan studi dengan Prof. Dekker dari Australia. Ternyata kita memberikan intervensi baru dengan obat pravastatin ya, obat statin ini golongan statin ini sebenarnya obat untuk menurunkan kolesterol ya, kasus-kasus dislipidemia ya, dengan dosis 2 kali 20 mg ditambah dengan low dose aspirin 80 mg, sedangkan kasus kontrolnya dia diberikan hanya aspirin saja. Nah, pada penelitian didapatkan pada usia yang diberikan pada 14-20 minggu sampai aterm, kita bandingkan bahwa ternyata apabila dikombinasi dengan pravastatin ternyata angkanya bermakna itu. Pada kasus preeklamsi yang 14%, ternyata pada diberikan pravastatin dia turun, dia cuma 7%, 17,5% atau 7 orang. Kemudian pada kasus yang pada bayinya juga dia angka peningkatan berat badannya juga naik gitu. Panjang badan juga, Apgar-score juga lebih bagus gitu. Jadi mungkin ini kedepannya bisa menjadi terapi tambahan ya pada kasus-kasus dengan preeklamsi sebagai screening maupun deteksi atau pencegahan dari preeklamsi itu sendiri. Nah, ringkasannya adalah sebenarnya dari gambaran umum penanganan preeklamsi itu sebenarnya simple ya tadi ya, kita harus dari anamnesa pemeriksaan fisik hanya dengan men-screening dari tanda-tanda risiko sedang maupun berat. Apalagi risiko sedang tadi dari 2 item kita ketemukan bahwa ada terjadinya risiko preeklamsi, maka kita lakukan rujuk ke sekunder dan diberikan obat aspirin dosis rendah 80 mg maupun kalsium 1 gram. Kemudian kita evaluasi dari dokter kandungannya itu sendiri, kita evaluasi Doppler arteriuterinanya ya. Pada trimester awal kita apakah terdapat notching sampai kita usia 18 sampai 22 minggu kita lihat Doppler dari USG arteriuterinnya itu sendiri. Jika masih menetap maka berisiko terjadi preeklamsi dan justru kita evaluatif untuk penanganan preeklamsi itu sendiri. Ya, terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih Dr. Indra yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa di pagi hari ini. Gimana teman-teman? Apakah ada referensi yang baru di sini? Wow, di sini kita dapatkan materi yang segar ya. Kita update ilmu lagi dan memang kita yakini bahwa kematian ibu dan bayi merupakan suatu indikator kesejahteraan suatu negara di mana angka kematian ibu masih tergolong relatif tinggi ya. Betul ya, Dok ya? Betul sekali. Betul. Dan memang salah satu penyebabnya adalah disebabkan oleh preeklamsi dan eklamsi. Gimana teman-teman? Sudah disiapkan pertanyaannya?
Di sini kita buka termin 15 menit. Maaf, kita buka sesi tanya jawab selama 15 menit ya. Kita buka 2 termin. Termin pertama kita untuk 3 penanya terbaik akan kita berikan door prize spesial dari Rumah Sakit Umum Holistik Purwakarta. Dan kita untuk termin kedua kita akan adakan live question. Buat teman-teman yang ingin bertanya langsung dengan Dr. Endra, berkenalan langsung dengan Dr. Endra, silahkan. Kita juga buka termin itu. Oke, sudah ada yang bertanya? Silahkan buat teman-teman yang sudah ingin bertanya, ajukan nama dan asal instansinya. Sudah ada? Ayo siapkan pertanyaan terbaik Anda, karena kita di sini ada door prize spesial, door prize dari produk holistik Purwakarta. Sudah? Ayo kita masih mencari-cari pertanyaan manakah yang akan kita bacakan pada pagi hari ini. Ayo, kawan-kawan sejawat, mana? Sudah ada? Silakan ajukan pertanyaannya. Selamat siang. Oke, boleh silakan sebutkan nama dan asal instansinya. Silakan, berarti kita buka termin yang kedua dulu ya. Termin untuk live question berarti ya. Oke, silakan Teteh. Halo, Sebutkan nama selamat dan pagi. asal Izin bertanya. instansinya. Oke, silakan. Selamat siang. Izin bertanya. Selamat siang. Oke. Ya. Mau bertanya, Dok. Boleh, Ya, mohon silakan. maaf, nama dan asal instansinya. Purwanti Rahayu dari Rumah Sakit Umum Islam Banyu Bening, Boyolali. Boleh, Silakan, Ibu. silakan. Ya. Selamat siang, Dokter. Selamat siang Ibu. Gimana Bu? Sehat Bu? Ya, mau izin bertanya, Dok. Untuk pemberian MGSO 4 itu, apakah lebih efektif pemberian IM atau itu ya, Dok? Soalnya katanya sekarang untuk IM itu udah nggak bisa dipakai lagi karena efeknya itu apa namanya panas. Ya. Seperti itu, Dok. Ya Bu, oke saya jawab langsung aja ya. Ya sebenarnya pemberian IM itu hanya sebenarnya sebenarnya di Indonesia itu sendiri kan luas ya Bu ya, demografinya sangat pada daerah terpencil, kan kalau dengan pemberian infus memang lebih efektif ya, apalagi tetesannya dia diberikan selama 10-15 menit, cuman alternatif saja Bu untuk pemberian dosis MGSO dengan intramuskular itu hanya alternatif saja apabila tidak memungkinkan pada ibu bidan sendiri tidak tersedia peralatan infus, kan butuh penanganan cepat ya pada kasus-kasus yang preeklamsi itu sendiri bisa diberikan dengan IM. Tapi kan memang efek dari MGSO 4 itu sendiri memang terasa panas ya di badan ya, memberikan efek samping yang panas apabila bila disuntikan dengan dosis yang agak besar. Memang 4 gram itu kan sangat sakit, bila intramuskular itu hanya alternatif saja Bu. Memang disarankan lebih baik yang infusan karena dia tetesannya bisa kita atur itu dibandingkan dengan bolus IM gitu Bu. Gimana Ibu? Ya, Sudah jelas? ya cukup jelas. Mau Cukup satu jelas. lagi, Dokter. Gimana Bu? Lagi masih bisa? Ya silakan Bu. Boleh, Boleh silakan. Untuk pencegahan yang udah mempunyai riwayat preeklamsi, nah itu mulai diberikan pemberian pencegahan, terapi pencegahan itu mulai kapan dan apakah pihak pria juga harus mengkonsumsi obat untuk pencegahan tersebut, Dokter? Ya, betul ya Bu ya. Sebaiknya kan tadi dari slide tadi screening awal memang kita lakukan pada usia 11 minggu. Pada kasus-kasus dengan resiko sedang maupun berat ya, tadi kalau resiko sedang ada 2 kriteria, masuk positif, maka kita bisa langsung berikan pada usia di atas 12 minggu Bu. Nah kita langsung bisa rujuk ke SPOG ya, untuk melakukan evaluasi dari biofisik, profil biofisik dari USG, dari bat janinnya, dari Doppler arteri uterina terutama ya, apakah pada pasien-pasien ini berpeluang menjadi kasus preeklamsi gitu, karena pada kasus-kasus yang memiliki hipertensi kronis, diabetes mellitus, gangguan autoimun itu sangat besar sekali muncul nanti kasus-kasus preeklamsi setelah usia 20 minggu gitu. Jadi
bisa diberikan dosis aspirin itu dimulai pada usia 12 minggu ya, dengan dosis minimal 75 mg sampai 150 gitu Bu. Oke, gimana Bu? Sudah jelas pemaparan dokter? Ya, cukup jelas. Cukup Terima kasih. jelas ya. Ya. Terima kasih Bu, pertanyaannya sangat bagus sekali ya, karena pertanyaan pertama memang untuk magnesium sulfat itu direkomendasikan untuk melalui IV ya dok ya, melalui infus ya. Jika memang tidak mendukung ya, boleh dilakukan IM kalau misalnya darurat. Nah, untuk yang kedua ya, pemberiannya boleh di atas 12 minggu ya dok ya, dengan dosis 75 sampai 150 mg. Nah, gitu ya Bu ya. Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Buat teman-teman ya, kita oper ke termin pertama. Buat teman-teman untuk 3 pertanyaan silahkan kita buka. Ayo, ada pertanyaan? Aktifkan kameranya. Ayo. Buat teman-teman semua, aktifkan kameranya jika ingin bertanya, silahkan. Kita buka 3 pertanyaan lagi loh, ayo. Kesempatan untuk dapat door prize. Buat teman-teman silahkan. Kita punya produk-produk unggulan dari Rumah Sakit Umum Holistik Purwakarta ini. Ayo nanti kita berikan door prize kepada penanya terbaik. Silahkan. Oke, aku buka dulu ya. Silakan buat teman-teman. Yang mau bertanya silakan di YouTube, silakan. Buat teman-teman, ayo. Silakan kita masih buka pertanyaannya. Oke. Di YouTube streaming coba kita beralih ke YouTube streaming, kita buka untuk pertanyaannya ya. Oke, kita cari. Oke, kita sudah menemukan nih. Mbak Atika Pratiwi, halo Mbak Atika Pratiwi, dengar suara saya? Saya membacakan pertanyaannya. Dok, izin bertanya. Assalamualaikum ya dok ya. Waalaikumsalam. Saya Pratiwi dari Sulawesi Selatan. Bagaimana cara pencegahan terjadinya angka kematian ibu yang diakibatkan hipertensi yang terjadi dengan cepat pada kasus ibu nifas? Oke, ini ibu nifas ya dok ya? Ibu nifas sebenarnya pertanyaannya. Jadi pencegahan untuk ibu nifas mungkin karena kehamilannya sudah ada ini dok ya, Komplikasi. sudah ada komplikasi iya, gitu. oke. Jadi mungkin ini untuk membahas lebih jelasnya pada masa nifasnya gitu dok. Oke, ya, terima kasih. Sebenarnya gini, pasca salin, terutama pada kasus-kasus apabila sudah terjadi preeklamsi ya, sudah diagnosis preeklamsi, kita tetap lakukan pemberian di rumah sakit ya, terutama ya kita berikan dosis maintenance 10 gram selama 24 jam, sambil kita evaluasi selama 24 jam itu dari tekanan darah, dari fungsi ginjal, dari urinnya itu sendiri kita evaluasi, dan tanda-tanda keluhan seperti adanya eklamsi postpartum ya, kita bisa dari keluhan seperti dari kepala, pandangan kabur, maupun dari ulu hati. Nah setelah itu apabila pasien tensi sudah kita berikan obat hati hipertensi dan MGSO4, maka bila stabil kita bisa pulangkan. Nah selama 12 minggu itu kita pantau itu setiap minggunya, pasien disuruh kontrol untuk pemantauan dari tekanan darah tinggi. Nah apabila pada usia setelah 12 minggu ternyata masih menetap, nah pada pasien sudah bisa kita katakan bahwa terjadi hipertensi kronis, sehingga akan berisiko apabila terjadi kehamilan berikutnya, maka diperlukan pencegahan ya, bisa kita konseling KB untuk menjaga jarak dari anak yang misalnya dilahirkan ada anak yang berikutnya ya, terutama kasus-kasus yang apabila sudah multigravida ya kita sarankan untuk KB jangka panjang ya. Nah pemantauannya setelah nifas sebenarnya kita pantau tensinya setiap minggunya, karena definisi hipertensi kronis itu berbeda dengan hipertensi dengan preeklamsi ya. Batasnya adalah 12 minggu pasca salin. Jika sudah 12 minggu tensinya dia normal ya, insya Allah sih ke depannya resikonya memang masih ada, tidak seberat apabila terjadi hipertensi kronis gitu ya. Itu yang Mbak Atika. Semoga penjelasan dokter cukup ya dok ya. Nah untuk pertanyaan kedua, oke kita cari lagi. Pertanyaan kedua baik gini dok, dari David Pahan ya, dari Palembang katanya. Apa jangka pendek dan jangka panjang preeklamsi dari ibu hamil? Apakah alasan janin yang terkena preeklamsi harus digugurkan?
Kalau tidak digugurkan, apa resiko yang ditanggung? Baik, terima kasih dok. Oke. Jadi, sebenarnya kita harus tahu definisi preeklamsi itu sendiri ya, batasannya. Definisi preeklamsi itu sendiri kan dia di atas 20 minggu. Kenapa sih di atas 20 minggu? Karena sebenarnya preeklamsi itu kan disebabkan oleh gangguan dari plasenta. Nah, plasenta itu dia akan matang pada usia sekitar 20 sampai 22 minggu dia. Apabila terjadi gangguan invasi tofoblas tadi ya, menyebabkan gangguan disfungsi endotel, maka sih definisi preeklamsi di atas 20 minggu, keguguran tuh bukan sebagai alasan untuk kita menggugurkan bayi, karena jauh. Biasanya kan kita sebut abortus tuh kalau dia usianya kurang dari 20 minggu ya, atau berat bayi kurang dari 500 gram. Nah, pada kasus-kasus dengan riwayat preeklamsi maupun dengan risiko sedang dan berat itu, sebenarnya kita screening awal pada trimester awal akhir ya, usia 11 sampai 12 minggu kita screening dari anamnesa maupun pemeriksaan fisik ya. Apabila ditemukan ya kita cegah tadi, makanya dengan pemberian aspirin pada usia kurang dari 16 minggu, dosisnya cukup 75 mg atau 80 mg ya, kalau di sediaan itu sendiri sudah cukup. Jadi kehamilan pun bisa dipertahankan gitu. Kalau berisiko terjadi preeklamsi. Jadi kita lanjutkan kasus-kasus preeklamsi kita lahirkan itu apabila ada gangguan organ vital yang disebabkan oleh preeklamsi seperti tadi, seperti gangguan hiperdieklamsia, nyeri kepala, pandangan kabur, kemudian nyeri ulu hati, kemudian kalau kita cek lab ternyata terjadi trombositopeni atau low platelet, kemudian peningkatan dari enzim di liver seperti SGPT sampai 2 kali lipat, terjadi Howe syndrome. Nah itu kalau sudah muncul ya kita tidak bisa pertahankan usia kehamilannya. Justru kita selamatkan, yang paling penting adalah ibunya gitu. Karena semakin dipertahankan kehamilannya dengan resiko tadi, maka akan semakin buruk baik ibu maupun janin gitu. Bahkan bayi bisa UFD ya, bisa meninggal di dalam kandungan gitu. Jadi screening itu sangat penting ya untuk memberikan pemberian aspirin maupun kalsium itu sejak dini. Kalau dia lebih dari 16 minggu tadi kan kita tidak bisa mencegah preeklamsi berat, tidak bisa mencegah IGR-nya gitu. Makanya deteksi trimester awal akhir itu sangat penting pada usia 11-12 minggu. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih dokter. Nah, gimana Pak David jawabannya? Oke, untuk mengefektifkan waktu ya, kita ajukan ke pertanyaan ketiga, kita pilih-pilih lagi. Baik, ini ada, sebentar, kita cari dulu. Boleh dok nih, ini ada Nana Moran dari Solo. Dok, kasus gestasional hipertensi dengan sistol 140 sampai 150 dan diastolnya 90 sampai 100. Bisa lahir normal di bidan nggak sih dok? Dengan pemberian kaptropil atau amlodipin saja sesuai dosis. Sebaiknya seperti apa? Apakah memang harus dirujuk langsung atau kita pertahankan? Terima kasih. Jadi yang membedakan hipertensi gestasional itu sendiri dibandingkan dengan preeklamsia, sekarang definisinya yang membedakan hanya ada gangguan organ target vital ya. Salah satunya kebocoran ginjal seperti proteinuria, sedangkan gestasional hipertensi itu dia bisa dilakukan normal sampai usia 37 minggu. Nah, menurut saya sih harusnya memang tidak boleh dilakukan kan ada tuh kriteria rujukan untuk kasus-kasus preeklamsi maupun yang hipertensi gestasional. Gestasional itu masuk hipertensi dalam kehamilan. Bisa saja sewaktu-waktu dia terjadi gangguan pada usia 37 atau 38 minggu, bisa terjadi peningkatan tensi yang tinggi gitu. Kita tidak bisa prediksi, karena sebaiknya untuk kasus-kasus hipertensi itu memang dilakukan terminasi ya harus di rumah sakit gitu. Karena kita nggak bisa melihat ke depannya pada kasus-kasus yang hipertensi gestasional itu belum tentu dia akan baik seperti yang kita harapkan. Dengan kita merujuk akan lebih aman gitu. Makanya tetaplah kita, walaupun dia dengan hipertensi gestasional, tetap kita pantau sebenarnya dari trimester
awal ya, trimester awal sampai akhir kita tetap pantau dengan, kalau WHO dia di ANC sampai 8 kali, sedangkan di Indonesia itu cuma 6 kali ya. Nah, kita tetap harus pantau tetap kali kalau untuk persalinannya sebaiknya di rumah sakit karena kita tidak tahu nanti komplikasi yang muncul karena sudah hipertensi gestasional itu memang disebabkan adanya gangguan dari sebenarnya maternatus ini, bukan dari plasentanya yang membedakan ya, tapi tetap ada kemungkinan nanti dia berisiko terjadinya preeklamsi gitu, preeklamsi awitan lambat istilahnya gitu. Jadi tetap kita rujuk lah Bu untuk cari aman gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada penanya-penanya kita pada hari ini. Mohon maaf karena waktu terbatas, jadi kita cuma mengambil 3 pertanyaan saja. Dan tenang saja, kita akan memberikan 5 door prize buat teman-teman penanya. Walaupun kita tidak membacakan, kita akan pilih-pilih lagi pertanyaan mana yang terbaik. Nanti kita akan infokan ya buat teman-teman yang mendapatkan door prize dari Rumah Sakit Umum Holistik Purwakarta. Jadi santai, tenang saja. Oke, dokter, terima kasih. Materinya sangat baik sekali. Terima kasih. Kita jadi bisa mengupgrade ilmu kita. Kita sebagai bidan itu berarti harus pintar-pintar untuk screening, ya, edukasi yang baik kepada pasien, ya betul ya dok ya. Dan kita harus melakukan apa yang harus jadi wewenang kita, ya, nggak boleh melebihi. Ayo, buat para bidan tetap semangat. Yuk kita upgrade ilmu terus, lakukan hal yang terbaik. Kita harus bisa membantu negeri ini untuk bisa menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Oke, rekan-rekan yang berbahagia, akhirnya rangkaian diskusi pada siang hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah memastikan materi luar biasa dari narasumber, ya. Kita bisa mendapatkan informasi tentang deteksi dini, pencegahan, penata laksanaan tentang preeklamsi terkini, dan mudah-mudahan materi ini disampaikan dengan mendapatkan ilmu untuk kita semua, ya. Oke, silakan. Aku akan mengenalkan kembali kepada MC. Baik, terima kasih MC. Halo MC. Iya, terima kasih Bu Bidan Juwita dan Dr. Rendra yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini, begitu ya. Tiba kita di penghujung acara, mungkin sebelum kita closing, mohon dibantu untuk operator kita sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Kepada seluruh peserta, mohon untuk mengaktifkan videonya. Videonya sudah diaktifkan semuanya. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Slide kedua, sampai 5 ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Slide selanjutnya, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Oke, sudah semuanya ya. Baik, tibalah kita di penghujung acara. Saya selaku MC dan panitia webinar Rumah Sakit Holistik Purwakarta mengucapkan terima kasih kepada peserta webinar Zoom dan YouTube streaming yang sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya. Baik, dan tadi juga saya mohon maaf atas sedikit kesalahan teknis yang di awal ya. Begitu. Saya selaku MC dan panitia undur pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu menggunakannya selama kehamilan dan setelah melahirkan, perut saya bebas dari stretch marks. Bio
Bio Oil terbukti membantu atasi stretch marks dan permasalahan kulit lainnya. Kini hadir Bio Oil Skincare Oil Natural, 100% alami, 97% efektif, kembalikan kulit cantikmu. Saya mengetahui Bio Oil dari teman-teman yang sudah memiliki bayi. Saya sangat suka menggunakannya selama kehamilan. Dan setelah melahirkan, perut saya bebas dari stretch marks.